Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami boleh datang menyembahmu, membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami memohon Roh Kudus membimbing kami, memberikan kami pengertian, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, selamat malam semua. Senang bisa kembali bertemu dengan teman-teman dari Genesis Ministry. Saya bersyukur, terima kasih untuk Ibu Sera. Hari ini kita mau belajar satu topik yang penting di dalam memahami firman Tuhan. Ini adalah tools bagi kita agar kita dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Sebab biasanya banyak pengkhotbah, banyak pembicara berkhotbah menyampaikan firman Tuhan itu sekenanya. Nah, hari ini kita belajar topik hermeneutik. Saya akan share screen. Sini saudara-saudara. Oke. Share screen saya masuk, Ibu Bapak? Ada ya? Oke. Kita baca dulu ayat ini bersama-sama, sekalipun suaranya tidak terdengar di saya tidak apa, tapi kita baca ya. 3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan itu punya daya ubah yang luar biasa, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Sehingga ketika kita menikmati firman Allah dengan benar, kita mempelajari firman Tuhan dengan benar, dia bermanfaat, berfaedah langsung dalam kehidupan kita. Mengajar, menyatakan kesalahan, lalu punya daya ubah, yaitu memperbaiki kelakuan kita. Lalu bisa juga mendidik kita dalam kebenaran. Sehingga kita punya gaya kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Allah. Di sana dituliskan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik itu perbuatan baik yang menurut Allah baik, begitu ya. Sehingga benar-benar kita ketika kita mempelajari firman Tuhan, itu faedahnya langsung dalam kehidupan kita. Kita sendiri yang berubah. Kita jadi mengerti kehendak Allah, lalu kita menghidupinya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa mempelajari firman Tuhan dengan baik? Nah, kita masuk ke topik kita, saudara-saudara sekalian. Teman-teman di gedung gereja bisa ambil catatannya, kita belajar. Nanti ini saya share ke Ibu Sera ya, ke Kak Sera ya. Hermeneutik, apa itu hermeneutik? Begitu ya. Kita bertanya ini makanan jenis apa begitu. Apa itu hermeneutik? Sederhana saja dalam bahasa Ibrani itu dari kata pitron, artinya tafsiran, dan kata kerjanya patar, artinya menafsir, to interpret, begitu ya. Lalu dari bahasa Yunaninya hermeneia, itu artinya tafsiran, dan hermeneo itu artinya menafsirkan, menjelaskan, menerangkan, atau menerjemahkan. Lalu pada umumnya hermeneutik itu adalah menunjuk proses teoritis dan metodologis guna memahami makna yang terdapat dalam tanda-tanda dan simbol-simbol yang dipakai dalam komunikasi tertulis ataupun lisan.
Jadi ini sebenarnya di semua ilmu ada hermeneutik itu. Dia ada dalam ucapan, saya ngomong begini, gestur saya bagaimana, itu punya makna tersendiri. Atau kalau saudara-saudara, teman-teman lagi menginterogasi seseorang, lalu dia gayanya begini, lipat tangan, lalu mukanya tunduk terus. Itu ada artinya begitu. Atau dia terbuka begitu dengan tenang, dia merespon kita, itu pun ada artinya. Sehingga hermeneutik itu bukan saja dimonopoli oleh Alkitab, tetapi untuk semua ilmu. Misalnya di dunia hukum, begitu. Menafsir hukum, bagaimana? Lalu gambar. Saudara menafsir gambar. Misalnya kita WA begitu ya. Di dalam WA itu ada emoticon. Gitu kan? Nah, itu kita, ini artinya apa ya? Begitu. Ada yang tidak mengerti, lalu salah kirim emoticon. Ada yang salah kirim emoticon. Satu kali mahasiswa saya kirim emoticon salah. Saya bilang, kalau kamu tidak mengerti arti emoticon itu, lebih baik tidak usah kirim. Lebih baik kamu diam. Karena emoticonnya saya kasih kalimat serius, peringatan begitu. Dia seperti tertawa, melecehkan. Marah saya. Tapi itulah bahasa gambar begitu ya. Lalu lambang-lambang. Ya, seperti tanda panah atau apa. Atau bahasa isyarat. Tadi di sini saya lihat ada mahasiswa saya yang menjadi itu dia juru bahasa isyarat, Pak Edik Widodo. Kalau ibu bapak suka nonton Metro Malam atau TV One, itu beliau ada di insert kecil. Begitu ya. Nah, kita baca itu apa artinya dan tindakan-tindakan. Selanjutnya, teman-teman, kita lebih fokus ke Alkitab. Jadi kalau tadi umum, kalau Alkitab apa? Hermeneutik Alkitab adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, proses-proses, atau hukum-hukum yang dipakai untuk menafsirkan teks-teks yang ada di dalam Alkitab. Agar makna yang terkandung di dalam teks itu dapat dipahami oleh kita, si pembaca. Mengerti teman-teman sampai di sini? Ya, jadi hermeneutik adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, proses-proses yang dipakai untuk menafsirkan teks-teks di dalam Alkitab. Agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh pembaca. Saya menganalogikan begini, hermeneutik itu seperti jembatan, teman-teman. Mengapa seperti jembatan? Karena teks Alkitab itu adalah teks kuno. Perjanjian baru kurang lebih 2000 tahun lalu begitu. Perjanjian lama lebih lama lagi, 4000-an tahun. Kuno. Kita nggak ada di dunia si penulis. Begitu ya. Kita nggak tahu. Kita tidak ada di konteks budayanya dia. Kita tidak ada di kebiasaan kehidupan si penulis. Contoh misalnya dalam perjanjian baru begitu ya. Sorry. Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang penabur. Begitu ya, penabur. Ada yang jatuh benihnya di jalan, ada yang jatuh di semak berduri, dan lain sebagainya. Kita bingung. Aduh, apa itu artinya ya? Ya, karena Tuhan Yesus ketika itu menggunakan konteks hidup, konteks budaya, model pekerjaan yang dekat dengannya. Sedangkan dengan kita sudah berbeda sudah berbeda generasi, lalu berbeda zaman juga, dan rentang waktunya berubah, berbeda maksud saya. Jauh sekali, sehingga dibutuhkan hermeneutik. Jembatan tadi, jembatan yang menghubungkan antara masa atau situasi di zaman Alkitab dengan situasi dan masa di zaman kita. Jembatan. Begitu. Mengerti ya teman-teman sampai di sini? Oke. Ini tadi ayatnya sudah kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian, tiap-tiap orang mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Saudara-saudara, saya merenungkan seperti ini. Jika seseorang mendengar khotbah yang tidak tepat, ditafsirkan tidak tepat, maka tujuan akhir ini yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ini tidak akan terlaksana. Jadi tulisan yang diilhamkan Allah itu jadi gagal karena kita menafsirkannya salah. Dia jadi nggak punya manfaat untuk mengajar, jadi tidak punya faedah untuk menyatakan kesalahan, tidak punya kekuatan untuk memperbaiki kelakuan, lalu tidak punya kuasa untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi betapa berbahayanya jika kita salah memahami firman Allah. Sangat-sangat berbahaya jika kita salah menafsirkan firman Tuhan. Amin. Jadi sulit sekali dan tidak boleh anggap enteng ketika kita membaca Alkitab. Oh, pokoknya apa yang tertulis itu yang saya telan begitu ya. Ini dia, saya berikan skema kepada teman-teman. Ini skema proses firman Allah. Yang pertama dari pikiran Allah. Begitu ya. Ini pure murni. Lalu diinspirasikan kepada penulis Alkitab yang jumlahnya kurang lebih 40 orang dengan berbagai latar belakang pekerjaan, panggilan, dan lain sebagainya. 40 orang. Tetapi menariknya dari 40 orang itu punya satu benang merah yang sama dan punya pengharapan yang sama, yaitu Mesias di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, lalu apa yang diinspirasikan ini ditulis begitu ya oleh penulis kitab. Ada Musa, ada para nabi, lalu penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, lalu penulis surat-surat, ada Paulus dan ada Petrus juga, ada Yohanes di sana dan lain sebagainya, begitu ya. Lalu disalin. Disalin itu seperti kita memfotokopi, tujuannya memperbanyak. Nah, di dalam proses penyalinan ini banyak terjadi persinggungan-persinggungan, tetapi tidak mengubah makna dari apa yang sudah diinspirasikan kepada penulis. Lalu diterjemahkan ke bahasa masing-masing. Ada bahasa daerah, ada bahasa internasional, bahasa Inggris, New King James Version, NIV, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau teman-teman minggu lalu belajar bahasa Yunani, itu bahasa yang digunakan di dalam Perjanjian Baru, dari sana juga diterjemahkan terus begitu. Terus dari penterjemahan kita paling dekat dengan ya terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh LAI begitu ya. Diterjemahkan, lalu ditafsirkan. Nah, setiap pembaca Alkitab dia punya seperti sudah ada premis di pikirannya ketika membaca teks. Begitu ya. Lalu ini nanti saya perbaiki, saya baru share ya. Ini diimplikasikan. Setelah ditafsirkan, hasil tafsiran itu dikenakan di dalam kehidupan. Di sanalah ibu bapak, saudara-saudara sekalian mendengar khotbah. Itu bagian dari penafsiran dan implikasi. Itu yang sudah disampaikan. Begitu, teman-teman. Diimplikasikan ke dalam kehidupan. Lalu ada proses aksi dan reaksi. Ada perubahan. Yang ujungnya haruslah pikiran Allah. Jadi kalau penafsirannya menghasilkan implikasi dan perubahan aksi reaksi tidak sesuai dengan pikiran Allah yang disampaikan kepada penulis kitab, maka ada kesalahan di proses tafsir. Mengerti yang saya maksud? Ada yang ingin bertanya sampai di sini dulu? Ada? Saya persilakan. Jadi di pikiran Allah, apa yang Allah ingin sampaikan kepada penulis itu pure begitu ya. Nanti di sini proses penafsiran, dia harus mendirect atau membawa kehidupan si pembaca, si pendengar harus hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atau sesuai dengan pikiran Allah.
seperti maksud yang Allah sampaikan kepada si penulis. Dan si penulis menyampaikannya kepada si penerima kitab itu pertama. Apa sih artinya? Apa sih maksudnya? Mengerti sampai di sini, teman-teman? Boleh respon saya dengan raise hand atau kasih jempol atau apa, silakan, atau bicara boleh. Oke. Nah, untuk memahami, membaca Alkitab, kita harus memahami genre teks di dalam Alkitab. Itu jenis sastra, begitu. Genre itu jenis sastra, ya. Setiap teks-teks Alkitab itu ada jenis sastra, sama seperti saudara mendengar musik, itu ada jenis musiknya, gitu ya. Ada musik pop, ada musik jazz, ada dangdut juga sudah bercabang lagi, dangdut koplo, dangdut apa, begitu ya. Lalu ada lagi pop rock, begitu ya. Ada perkawinan-perkawinan, ada reggae dan lain sebagainya. Dan penikmatnya masing-masing, begitu. Dan cara mendekati kenikmatan, untuk menggali kenikmatan di dalam musik itu pun berbeda-beda terdengarnya di telinga kita. Nah, lalu bagaimana dengan teks Alkitab berkaitan dengan genrenya? Ada apa saja genre di dalam Alkitab? Yang pertama itu, yang terbesar itu narasi, saudara-saudara. Lalu ada surat di sana, ada surat-surat ya, teman-teman pasti sangat familiar dengan surat Paulus, begitu surat-surat Yohanes dan lain sebagainya. Kalau narasi itu cerita, prosa begitu ya, cerita-cerita atau sejarah, itu masuk jenis narasi. Lalu perumpamaan. Tuhan Yesus sering sekali menyampaikan perumpamaan. Ya, lalu ada sastra apokaliptik, itu yang terkenal adalah kitab Wahyu di sana. Lalu ada Amsal. Sorry. Ada kitab Amsal, bergenre Amsal atau masal begitu. Lalu ada Mazmur atau pujian. Nah, walaupun ada lagi teolog-teolog, pakar-pakar hermeneutik menambahkannya ada 9 jenis, ada Taurat, hukum lagi mereka pisahkan. Saya yang paling umum, yang sederhana saja saya sampaikan, paling tidak 6 genre ini. Nah, kita akan masuk agar teman-teman mampu memahami genre di dalam, memahami teks sesuai dengan genrenya. Ini maksud saya. Kita masuk ke dalam agar teman-teman mampu memahami teks sesuai dengan genrenya. Oke. Ini saya ambil dari internet. Tadi waktu terakhir persiapan saya kutak-atik, saya cek, oh ternyata ada besaran persenan begitu, persennya ada berapa persen genre-genre yang saya sampaikan tadi di dalam Alkitab. Itu ada history 60%, lalu ada putri itu 5%, lalu ada epistel 7%, wisdom 6%, apokaliptik 2%, lalu profesi gitu ya, itu seperti nubuatan, itu ada 20%. Nah, ini harus kita pahami teman-teman, agar kita ketika mendekati teks, kita tahu ini teks yang sedang saya baca ini berjenis apa. Begitu ya. Itu dia Mazmur kah? Atau puji-pujian kah? Atau dia Amsal? Atau dia berbentuk sastra apokaliptik? Atau jangan-jangan dia perumpamaan? Atau jangan-jangan dia narasi, cerita? Ini teks apa? Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Begitu ya. Yang pertama Mazmur. Mazmur, saudara-saudara sekalian, Mazmur merupakan nyanyian. Saya kasih pengertian paling sederhana saja. Mazmur itu nyanyian. Kita tahu ada khusus kitab Mazmur begitu ya. Dan pasalnya sangat panjang dan lain sebagainya. Oke, fitur-fitur apa saja yang ada di dalam kitab Mazmur?
Yang pertama, Mazmur biasanya ringkas, tidak terlalu panjang seperti narasi. Sebab narasi cerita kan, bersifat sejarah, mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh penulis di dalamnya panjang. Tapi Mazmur tidak. Seperti gubahan lagu. Begitu. Lalu fitur selanjutnya selain ringkas, Mazmur itu bersifat personal. Sangat dekat dengan kehidupan si penulisnya, personal. Contoh yang paling terkenal adalah Mazmur 23 yang ditulis oleh Daud yang mengemukakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menulis hal itu sebab dia adalah seorang gembala. Dia punya pengalaman bagaimana mengembalakan domba. Dan di dalam perjalanan kehidupan imannya, dia menganalogikan Allah atau Tuhan sebagai gembala. Karena dia bersifat personal, emosinya sangat kuat, dekat dengan dirinya. Kalau ada di antara teman-teman yang suka menulis syair, begitu ya, atau menulis puisi, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu gubahannya. Misalnya ada yang sedang patah hati. Dia tulis deh puisi patah hati, begitu ya. Engkau kejam kekasihku, misalnya begitu. Itu misalnya. Dekat, emosinya sangat kuat karena pengalaman. Ya, karena pengalaman. Ingat, pengalaman penulisnya, bukan pengalaman kita. Lalu dia punya struktur yang rumit. Ada paralel di sana, paralelisme. Begitu. Seperti pantun dia di dalam Mazmur itu. Ketika kita mendekati Mazmur atau syair, ini dua pertanyaan yang harus kita pertanyakan, kita ungkapkan. Bagaimana syair memberi makna, lalu yang kedua, makna apa yang terkandung di dalam syair tersebut. Begitu, saudara-saudara. Ya, lalu keunikan fitur Mazmur selanjutnya adalah dia punya gambaran yang konkret. Membangun imajinasi. Tuhan adalah gembalaku. Ketika kita renungkan, seperti apa gembala itu ya? Begitu ya. Lalu ada lagi yang berkata, Mazmur berkata, langitlah tahtamu, bumi pijakan kakimu. Kita langsung memikirkan sesuatu. Seperti apa Allah itu? Langit itu adalah tahtanya. Dan bumi yang luas menurut kita ini adalah pijakan kakinya. Seperti apa dia? Begitu ya. Lalu mempercepat usaha identifikasi. Cepat sekali karena hanya singkat tadi, ringkas. Dan menggunakan bahasa-bahasa yang imajinatif begitu. Selanjutnya, gambaran-gambaran konkret tadi membantu daya ingat kita. Bahkan tidak sedikit pasal-pasal dalam kitab Mazmur itu dijadikan lagu, begitu ya teman-teman ya. Kita bisa nyanyikan Mazmur 23, jangan-jangan tanpa melihat teks kita sudah bisa menyanyikannya. Seperti itu. Nah, karena di dalam Alkitab kita tidak ada nada-nadanya, kita tidak tahu bagaimana nada aslinya. Sebab di dalam Mazmur dikatakan dengan permainan kecapi, begitu ya. Karena dia lagu, dia nyanyian yang digubah karena ada pengalaman si penulis. Jadi benar-benar pengalaman si penulis. Nah, ini yang paling berbahaya dari Mazmur adalah tidak mudah untuk diterjemahkan. Tidak mudah karena bahasa puisi dan apa yang ada tertera di dalamnya itu adalah pengalaman orang lain, bukan pengalaman kita. Sehingga sulit menerjemahkannya, butuh kehati-hatian tingkat tinggi. Begitu teman-teman. Harus hati-hati kita kalau kita mendekati Mazmur. Jangan kita bilang, gampang lah, ini kan Mazmurnya, ini kan tulisannya Daud, saya tahu gitu. Jangan. Ini pengalamannya Daud pure, bukan pengalaman kita. Sehingga benar-benar kita harus
teliti betul. Alurnya apa? Kalau ada indeks di bawahnya, ada alamat Alkitab lain yang menceritakan latar belakang Mazmur itu, baiknya kita baca. Begitu. Tapi begitu kita memahami situasinya dan memahami maknanya, wah segar kita. Oh ternyata maksudnya itu. Sekalipun itu bersifat personal. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dari kitab Mazmur? Silakan teman-teman. Dari Genesis Ministry, silakan. Atau masih memperhatikan dulu? Teman-teman yang di gereja, ada yang ingin bertanya? Belum ada, Pak. Oke. Saya lanjutkan ke yang paling besar tadi, 60% begitu ya, kata pakar ya, adalah narasi. Wah, narasi Alkitab adalah sebuah catatan historis dirancang secara artistik dan dapat dipahami mengenai orang-orang dan tindakan-tindakan mereka di dalam sebuah setting untuk memperkenalkan Allah dan memberikan pengajaran kepada pembaca. Contoh, cerita atau hikayat kisah tentang Yusuf. Mulai dari dia dimasukkan di sumur, begitu ya, lalu dijual, lalu ada di rumah Potifar, begitu ya, panjang sekali kisahnya, dituduh menodai Potifar, memperkosa Potifar, lalu masuk penjara, menafsirkan mimpi, di dalam penjara dilupakan oleh juru minum, dan pada akhirnya dia mampu menolong saudara-saudaranya masuk ke diselamatkan dari kelaparan. Dan dari situasi-situasi itu, dari kisah yang panjang itu, kita belajar. Di sana kita, dari setting-setting itu kita menemukan prinsip kebenaran. Begitu. Bagaimana Allah bertindak, bagaimana Yusuf bertindak, begitu saudara-saudara. Atau dari kisah ketakutannya Elia, depresinya Elia ketika ada dekrit dari Isabel di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 kalau tidak salah, di mana Elia ketika disampaikan bahwa Isabel hendak membunuh dia, begitu ya, dia melarikan diri. Lalu dia merasa takut, nggak mau makan, tidak ada energi, begitu ya. Lalu Allah memberi dia makan di tepi sungai Kerit itu. Nah, di dalam kisah-kisah itu Allah menampakkan dirinya. Saya pakai kata menampakkan ya. Allah menunjukkan eksistensinya, bagaimana dia memelihara sang nabi. Lalu bagaimana kita belajar dari peristiwa hidup sang nabi itu. Apa yang bisa kita petik dari situasi itu seandainya kita mengkhotbahkannya, begitu. Dalam narasi selalu ada setting, lalu ada karakter, ada konflik yang terjadi, dan ada penyelesaian. Seperti sebuah drama, saudara-saudara, pasti kalau saudara menikmati, sering membaca Alkitab, menikmati situasi-situasi seperti ini. Daud melawan Goliat, dilatar belakangi dari Goliat yang selalu menghina tentara Israel, lalu Saul sang raja ketakutan. Daud sedang ada di tempat yang berbeda memelihara kambing domba bapaknya. Tiba-tiba dia datang ke medan pertempuran itu membawa makanan bagi abang-abangnya. Lalu dia lihat ada Goliat yang menghina barisan tentara Allah, begitu ya. Lalu dia katakan, siapa anjing mati ini? Gitu kira-kira. Nah itu kan selalu ada setting, ada karakter-karakter di dalamnya, ada konflik yang terjadi, lalu ada penyelesaian. Selanjutnya Daud maju berperang, dia hendak dipakaikan pakaian Saul, lalu nggak muhat dia lepaskan. Akhirnya dia hanya bermodalkan umban itu untuk menghadapi
Goliat yang besar. Pada akhirnya Goliat tumbang, selesai. Di dalam cerita selalu ada awal dan akhir. Dan konflik memiliki plot dan konflik dan penyelesaian. Selalu seperti itu. Tidak ada cerita di Alkitab yang menggantung. Kalau dia narasi ya, dia selalu seperti ada titiknya. Mulai dari start, lalu dia bergulir begitu, sampai di puncaknya ada konflik, lalu ada mereda dia turun. Seperti itu. Nah, dengan belajar begini, saya mengajak teman-teman untuk selalu memperhatikan Alkitabnya. Dia berbentuk narasi, begitu. Lalu saudara mulai lihat ini plotnya apa, konfliknya apa, lalu penyelesaiannya bagaimana. Gitu ya. Coba dicatat nanti di kisahnya Yusuf deh. Kisahnya Yusuf kan ada beberapa episode ya. Jadi itu kalau dibagi episode tuh banyak gitu. Kisahnya Yusuf yang ketika Yakub sudah mati, Yusuf sudah jadi pembesar di pasal-pasal akhir kitab Kejadian. Mulai pasal 49 50 kalau tidak salah. Nanti abang-abangnya ketakutan sama dia. Coba teman-teman mulai memilih ini plotnya apa, konfliknya apa, lalu penyelesaiannya bagaimana. Selalu ada seperti itu. Ya. Dan kita harus belajar menangkap prinsip kebenaran yang ada di dalamnya. Menangkap prinsipnya. Mengapa prinsipnya? Karena situasi kita tidak seperti Yusuf. Dan kita bukan Yusuf. Mengerti ya? Tapi ada cara-cara penyelesaian yang berdasarkan prinsip itu. Begitu teman-teman. Atau di Yosua pasal pertama. Yosua pasal pertama di pemanggilan dari Yosua. Yosua itu plotnya jelas. Alkitab bilang Allah berfirman, hambaku Musa sudah mati, segera gantikan dia Yosua. Begitu ya. Wah, lalu ada konfliknya. Yosua memimpin bangsa yang tegar tengkuk sehingga Allah harus memberi pesan, jangan kecut tawar hati, begitu ya. Konfliknya apa? Selain dia memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk begitu. Konfliknya adalah dia harus menguasai tanah Kanaan. Nah, ini ada ketakutan sendiri di mana Yosua harus menggantikan Musa sang pemimpin besar. Lalu penyelesaiannya apa? Lihat. Allah memberikan tools bagi Yosua untuk melangkah, untuk bisa meyakini dia. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau Yosua. Wah, itulah isinya nanti kita baca narasi itu. Narasi Alkitab bukan hanya sejarah yang disampaikan dalam bentuk cerita. Ia juga berfungsi untuk menyampaikan maksud penulis dalam memperkenalkan Allah. Mengerti ya? Jadi bukan hanya sembarang tulis, tetapi ada maksud dari penulis agar Allah diperkenalkan kepada pembaca. Dan dengan demikian narasi Alkitab mengajarkan, menggerakkan, dan membawa sukacita. Senang kita ketika baca, oh ternyata Allah seperti itu ya, begitu. Contoh, Daniel pasal yang ketiga ada perikopnya mengerikan sekali. Perapian yang menyala-nyala. Begitu ya. Itu settingnya adalah Nebukadnezar memerintahkan orang-orang di sana, seluruh orang di Babel untuk menyembah patung Nebukadnezar. Lalu muncul, ada konfliknya. Ada orang-orang Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, nekat nggak mau ikut menyembah, cari gara-gara dia. Akhirnya dicarilah, dihukum mereka. Setelah dihukum, diperhadapkan pada raja, mereka membuat ketegangan yang sangat. Kamu nggak mau sembah patung buatan tanganku. Coba ngomong sama Tuhanmu, begitu ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, kami yakin kok Tuhan kami akan menolong kami. Kalaupun Tuhan kami tidak menolong kami, raja jangan GR. Raja jangan berharap kami mau menyembah patung buatan tangan raja. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya karena Alkitab kita sudah lengkap, kita jadi tahu bahwa kisahnya nanti mereka akan ditolong. Coba bawa alam pikir kita, seolah-olah kita masuk ke dalam,
Itu kisahnya belum selesai. Sadrak, Mesak, Abednego nggak pernah tahu bahwa Allah akan menolong. Begitu ya. Tapi begitu mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, Nebukadnezar bilang, loh, tadi 3 yang masuk, tapi kenapa ada 4 ya? Dan yang terakhir wajahnya seperti anak dewa, begitu ya. Lalu penyelesaiannya mereka dikeluarkan dari perapian yang menyala-nyala, lalu selanjutnya Nebukadnezar bikin titah. Kalau ada yang menghina Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka dihabisi dia, gitu kira-kira. Nah, itu suatu peristiwa yang memiliki awal dan akhir, ada plot, ada konflik, ada penyelesaian. Di dalam kisah itu diperkenalkanlah Allah yang melepaskan umatnya yang setia dari situasi yang sangat mencekam. Begitu ya? Menangkap yang saya maksud, teman-teman, saudara-saudara? Jelas ya, saya harap dari pelajaran hari ini, saudara makin cinta membaca firman Tuhan. Gak usah dulu deh nafsirnya gitu ya. Tapi langsung nangkep gitu, oh iya ya nikmat sekali ya baca Alkitab ya gitu. Jangan baca Alkitab, aduh bosan sekali nih kisahnya begini-gini aja. Ya dari dulu emang kisahnya begitu aja. Oke. Selanjutnya sangat penting untuk memahami konteks luas, di mana sebuah narasi ditempatkan, dan bertanya, mengapa penulis, ini pertanyaan penting. Ingat ini. Mengapa sang penulis menempatkan rangkaian peristiwa yang terpilih dalam urutan peristiwa yang begitu teliti? Atau begini pertanyaannya lebih sederhana. Mengapa penulis menuliskan hal itu, mengungkapkan hal itu di dalam kisah tersebut? Karena kan kisahnya dipilih ya. Mengapa sih ditulis itu oleh si penulis? Apa sih maksud penulis menuliskan hal itu dalam tulisannya? Begitu. Itu akan membuka cakrawala berpikir kita. Kita terus bertanya, iya ya kenapa? Kita mulai cari-cari jawabannya. Dan itu nggak bisa kita karang-karang. Jawabannya harus ada di dalam teks, teman-teman. Teks-teks Alkitab ya. Teks, kalau itu tadi kitab Daniel ya cari di sana. Kenapa ya? Ada keunikan apa? Ada hal apa yang ingin diungkap oleh si penulis sehingga dia harus sampaikan hal-hal itu. Begitu. Kisah-kisah dalam Alkitab tidak mencari dukungan kita. Nggak perlu. Kisahnya seperti itu. Titik. Justru sebaliknya, kisah tersebut berusaha untuk meyakinkan kita berkaitan dengan keberadaan Allah, berkaitan dengan bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah menyatakan keberadaan dirinya, dan memelihara umatnya. Begitu teman-teman. Ada yang mau bertanya sebelum saya beranjak lagi ke genre selanjutnya? Ada? Atau saudara ini Bapak ngomong cepat sekali ya? Kalau tidak paham boleh tanya, boleh nanti saya ulang begitu teman-teman. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Saya harap saudara mengerti. Perumpamaan. Perumpamaan. Dalam bahasa Yunani itu artinya melemparkan ke samping. Jadi ada 2 benda yang juga bisa pengertiannya disandingkan begitu. Sebagai perbandingan. Gitu ya. Sehingga perumpamaan itu biasanya membuat perbandingan sesuai dengan pengertiannya. Lalu menggambarkan adegan-adegan dari kehidupan sehari-hari yang dibentuk menjadi sebuah pelajaran rohani. Contohnya meremas adonan, menabur, tadi saya sampaikan, menangkap ikan, melakukan perjalanan. Ini ada contoh-contoh gambar di sini, perumpamaan-perumpamaan ilalang di antara gandum, lalu 5 gadis bijaksana dan bodoh, domba yang hilang. Ini adalah situasi-situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pada saat itu. Tuhan Yesus tidak mengambil kisah lain yang jauh dari dia. Dia tidak mungkin bercerita tentang memakai masker di zaman corona, mempersiapkan hand sanitizer kalau jalan keluar. Tidak, karena itu jauh sekali. Tapi yang dekat dengan dia, mencari domba yang hilang. Kalau ada gembala punya 100 domba, yang 1 ekor pergi, lalu apa yang dia akan lakukan? Dia akan menitipkan domba yang 99. Dia akan cari domba yang hilang.
yang 1 ekor itu karena berharga, begitu ya. Wah, dengan perumpamaan ini Yesus mau ngajar apa? Betapa jiwa itu berharga. Begitu ya. Lalu ada ilalang di antara gandum. Dibiarkan tumbuh bersama, begitu ya. Sehingga tidak nampak perbedaannya di masa-masa awal pertumbuhan. Ketika dia masih baru-baru beberapa senti, begitu belum ada buahnya, gandumnya belum berbulir, ya masih sama. Begitu ya. Nah, kita bertanya, dari perumpamaan ini sebenarnya Yesus mau menyampaikan apa sih? Gitu ya. Lalu ada gadis bijaksana dan bodoh. Coba teman-teman buka Alkitabnya di Matius pasal 25. Mari kita buka Alkitab kita. Saya masih punya waktu yang cukup panjang, bukan? Siap, Ibu. Terima kasih. Matius 25. Mulai ayat yang pertama. Batasi Alkitabnya, nanti kita balik ke sana. Nah, ini dia cara mendekati dari perumpamaan. Nih, Yesus memakai perumpamaan untuk menyampaikan pengajaran. Karakteristiknya adalah memiliki unsur pengaruh dan penarik, lalu kontras, lalu kontroversial, gitu ya. Lalu ada unsur kejutan, lalu ada unsur aplikasi makna. Oke? Ini yang paling penting. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, hanya ada satu pusat inti atau satu pusat kebenaran yang hendak disampaikan. Oke, saya ulangi. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, hanya ada satu kebenaran yang hendak disampaikan. Contoh tadi domba yang hilang, apa sih maksudnya dari domba yang hilang? Jangan saudara mengarang-arang, oh karena harga domba itu mahal. Nggak ada, itu bukan itu maksudnya. Gitu ya. Domba itu adalah gambaran dari jiwa seseorang sehingga Yesus mencarinya. Sang gembala mencarinya. Gembala yang baik mencarinya karena berharga nilainya. Sama seperti jiwa kita, sang gembala agung rela melakukan apapun mati di atas kayu salib agar kita diselamatkan. Gitu ya. Nah, kita baca gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 10-10-nya tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi gadis-gadis yang bijaksana itu tidak mereka berkata, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak. Pergi kepada penjual minyak, begitu ya. Dan beli di situ. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah, kalau kita tidak memahami bahwa di sini hanya ada satu pusat inti kebenaran, maka tidak sedikit orang yang menafsir melebar kemana-mana, teman-teman. Wah,
Kalau minyak habis berarti harus dibeli. Minyak itu gambaran apa ya? Gambaran Roh Kudus. Loh, bukan. Yesus tidak sedang bicara Roh Kudus di sana. Tetapi inti kebenarannya itu ada di kalimat terakhir di ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini bicara tentang akhir zaman yang datang secara mendadak. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kamu berjaga-jaga, tidak boleh ceroboh sedikit pun. Karena kalau kamu ceroboh, kamu bisa tidak masuk dalam pesta seperti gadis bodoh itu. Begitu. Jangan ditafsirkan buli-buli itu artinya apa, minyak itu artinya apa. Begitu ya. Mengerti teman-teman? Hanya punya satu inti kebenaran. Sekarang kita ke Lukas pasal 10. Lukas pasal 10. Ayat yang ke-25. Lukas 10 ayat ke-25, teman-teman, saudara-saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik. Saya baca cepat, teman-teman perhatikan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Perhatikan alurnya ya. Katanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Siapa yang bertanya? Ahli Taurat. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadamu, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Hidup di sana berarti hidup yang kekal tadi. Ya, gitu ya. Ayat 29. Jadi, pertanyaan pertama Yesus jawab, si ahli Taurat bertanya lagi. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Wah, kalau tadi pertanyaan pertama Yesus menjawabnya langsung. Apa yang tertulis di Taurat, kasihlah, perbuatlah seperti itu, gitu ya. Oke. Sekarang dia meningkat. Dan siapakah sesamaku manusia? Yesus tidak bilang siapa sesama manusianya. Dia buat cerita, dia buat perumpamaan. Perhatikan. Jawab Yesus, dia buat kisah. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Yang ketiga, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Yesus bertanya balik, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Oke? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepada orang yang bertanya, ahli Taurat yang bertanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Saya beritahu, pertanyaan orang ahli Taurat itu tadi, dan untuk membenarkan dirinya, dia bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Yesus membuat kisah, lalu di akhir kisah dia tanya lagi, "Siapakah
di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawabannya siapa? Teman-teman perhatikan, jawabannya siapa? Orang Samaria. Jadi, ketika ayat 29 berkata, siapakah sesamaku manusia? Sebenarnya jawabannya orang Samaria. Jadi, yang harus dikasihi oleh ahli Taurat itu adalah orang Samaria. Tetapi orang kalau salah memahami perumpamaan ini, orang Samaria lah yang jadi pahlawan. Saudara-saudara, kita harus meniru orang Samaria. Dia baik, dia ini, dia ini, dia ini, dia ini. Begitu ya. Jangan seperti imam. Nah, nanti belok-beloknya jadi pendeta disalahin. Ini pasti imam lagi pelayanan. Orang Lewi juga lagi pelayanan karena banyaknya jadwal nggak bisa diganggu lagi, begitu-gitu ya. Mulai tinggi hati dan lain sebagainya dikisahkan. Loh enggak, kisah itu tidak sedang menyinggung. Jadi orang Lewi dan imam itu hanya alat, hanya ini kalau bahasa sinetronnya dia hanya figuran, cuma lewat aja. Yesus mau bilang sama ahli Taurat yang bertanya kepada dia itu, kamu harus mengasihi orang Samaria. Dan saudara tahu apa responnya? Dia pasti menunduk karena dia tidak bisa mengasihi orang Samaria. Begitu. Mengerti yang saya maksud, saudara-saudara? Itu perumpamaan hanya punya satu kebenaran inti di dalamnya. Jadi bagi teman-teman di Genesis Ministry, ketika membaca teks Alkitab, jeli membacanya. Nanti saya di akhir saya beritahu ya caranya ya. Oke, saya lanjut dulu dari perumpamaan. Nanti bisa dipelajari lagi. Lalu selanjutnya Amsal. Sorry kalau agak itu ternyata hasilnya kurang terang begitu ya. Amsal itu masal. Artinya teka-teki juga atau perbandingan, similitude. Amsal dalam Alkitab bercirikan berotoritas. Artinya Amsal ditemukan di mulut orang-orang yang berotoritas. Seperti di mulut guru, lalu menasehati murid. Orang tua menasehati anak-anak. Orang bijak diperbandingkan dengan orang naif atau orang fasik. Tujuan Amsal diberitakan adalah untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Amsal Alkitab memberikan kecerdasan dengan mentransfer hokmah atau hikmat atau keterampilan. Ingat, keterampilan berarti sesuatu yang sudah dilakukan berulang-ulang. Menjadi sebuah kebiasaan dari orang tua kepada anak. Amsal mentransfer hokmah atau hikmat itu dengan membuat pengamatan-pengamatan atas fenomena-fenomena yang terus berulang dalam kehidupan. Keunikan Amsal Alkitab adalah pembeda Amsal Alkitab dengan Amsal pada umumnya bukan terletak pada isinya, namun terletak pada fondasi teologis yang menopangnya, yakni takut akan Allah yang merupakan permulaan atau bagian utama dari hokmah atau hikmat. Takut akan Allah itu pesan utama yang sangat kuat di dalam Alkitab kita. Selanjutnya, Amsal memiliki bentuk yang singkat. Amsal memiliki semua perangkat yang ada dalam syair, sebuah puisi seperti bahasa yang figuratif, penggambaran saja, hiperbola dan kiasmus atau kiasan, ya, bahasa kias. Contohnya yang paling terkenal, hai pemalas, pergilah kepada semut, lihatlah tingkah lakunya, begitu ya. Itu kan bahasa kiasan. Begitu. Lalu apa yang paling terkenal, aku melihat ada 4 yang tidak bisa 4
4 benda apa yang sedang berjalan begitu ya, yang tidak bisa, yang aneh begitu, yang unik perjalanannya. Contohnya burung di udara, Raja Wali di udara, lalu kapal di atas laut, lalu orang yang sedang jatuh cinta begitu ya. Itu kan perbandingan dipakai di sana. Lalu contohnya lagi ada, kalau besar nafsumu, taruh pisau di lehermu, begitu ya. Nah, itu bahasa-bahasa figuratif, penggambaran. Jadi bukan bahasa yang langsung bisa kita terjemahkan. Harus melihat dulu sisi bagaimana saya mendekati kitab ini ya, teks ini. Begitu pertanyaannya teman-teman. Lalu ada paralelisme, berhubungan. Segala bentuk paralelisme dapat ditemukan dalam Amsal dan kalimat-kalimat paralel memperkuat maknanya. Sama seperti yang terjadi di dalam kitab Mazmur. Nah, dua fitur utama dalam Amsal Alkitab adalah ada rasa humor, ada kalau kita baca itu jenaka begitu, lucu. Lalu ada peranan perempuan yang ditonjolkan di sana ya, baik secara literal maupun figuratif. Ada perempuan sundal di sana. Kalau saudara baca Amsal ada perempuan sundal. Jangan pikir perempuan sundal itu adalah adalah PSK, bukan. Tapi itu adalah nasihat dari orang fasik, digambarkan dengan perempuan sundal. Perempuan yang benar, dia memberi nasihat yang baik. Artinya hikmat itu membuat jalan seorang muda lurus, sedangkan perempuan sundal atau nasihat orang fasik membuat jalan seseorang jadi gelap begitu ya. Nah, itu penggambaran figuratif. Tetapi di dalam Amsal juga ada peranan perempuan yang disinggung di dalam Amsal pasal 31. Wah, istri yang bijaksana begitu muncul tuh. Nah, ini teman-teman harus perhatikan baik-baik. Ya, saya lanjut lagi, waktu kita menipis ini. Lalu surat. Teman-teman pernah baca surat? Saya ke Amsal dulu. Kalau teman-teman pernah punya majas begitu ya, atau apa yang namanya itu, rajin pangkal pandai begitu ya, hemat pangkal kaya. Itu Amsal itu punya grafik ya, punya cara yang A. Kalau kamu kerjakan A, hasilnya pasti B, begitu. Itu Amsal. Mirip-mirip seperti itu. Kalau di Indonesia ada berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Gitu ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu. Itu Amsal, tapi bukan Amsal Alkitab. Nah, Amsal Alkitab dasarnya adalah takut akan Tuhan. Selanjutnya, genre selanjutnya adalah surat. Mungkin teman-teman yang masih sekolah pernah latihan nulis surat atau kirim email. Nah, kira-kira seperti itulah isinya. Saya catat di sini, surat Rasul adalah pesan yang dirancang untuk disirkulasikan secara luas yang membahas isu-isu yang hangat saat itu. Ingat ini, saat itu. Bukan isu sekarang. Paulus, penulis surat, atau Yohanes atau Petrus tidak pernah kenal kita. Tidak pernah tahu, tidak pernah memikirkan bahwa surat yang dia tulis akan menjadi bagian dari Alkitab kita dan kita menyebutnya sebagai firman Allah. Pegang ini. Jadi, dia membahas isu-isu yang hangat saat itu, di zamannya. Dan juga untuk memperkuat hubungan personal. Mengapa? Sebab surat itu mewakili si pengirim. Karena si pengirim tidak bisa hadir secara fisik, maka dikirimlah surat. Mengerti ya teman-teman, saudara-saudara? Alasan para penulis PB menulis surat karena surat dianggap sebagai komunikasi tertulis yang paling mirip dengan pertemuan muka dengan muka. Jadi paling mirip, sangat personal, sangat dekat. Contoh dari Paulus,
Rasul Kristus Yesus kepada jemaat di Efesus, misalnya begitu. Kan selalu begitu ya, beliau membuka suratnya. Jadi seolah-olah dia sendiri yang sedang datang begitu. Surat-surat resmi mewakili kehadiran sang penulis surat secara pribadi. Makna kehadirannya dirangkum menjadi relasi persahabatan, memberi diri dalam sebuah percakapan. Kehadiran dalam percakapan seperti sebuah kehadiran. Menghidupkan kembali persahabatan antara dua orang sahabat yang terpisah. Di dalamnya ada unsur dialog. Seperti ada dialog begitu. Dia menulis pesan kepada jemaat. Lalu ada kesinambungan dari sebuah percakapan. Wah, ini menarik sekali. Lewat surat-surat resmi, para rasul mengulurkan tangan dan menyentuh, tanda petik ya, gereja yang baru saja berdiri kala itu. Surat-surat resmi menggantikan kehadiran pribadi, dan itu merupakan kehadiran dalam ketidakhadiran. Dia hadir, tapi fisiknya tidak ada. Hadirnya lewat apa? Ya surat, begitu. Selanjutnya surat ini karakteristik dari surat Paulus, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Karakteristiknya adalah rata-rata ditulis dalam 2.500 kata. Begitu ya. Dalam bagian pengantar, Paulus seringkali menyertakan gelarnya seperti rasul atau hamba Yesus Kristus. Begitu. Lalu Paulus memodifikasi ucapan salam. Dia selalu memakai kasih karunia dan damai sejahtera bagi Anda. Begitu ya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Ia juga biasa menambahkan doa ucapan syukur bagi para penerimanya. Bukan hanya sekedar sebuah ucapan agar mereka dalam keadaan sehat, semua berkat ini sering membayangi isi surat. Selalu. Nah, ini dia tujuan surat. Surat kiriman dimaksudkan untuk memberi perintah, 1. 2, memberi teguran. 3, mendorong semangat. Namun semua itu dilakukan atas dasar karakter dan karya dari Allah. Begitu saudara-saudara. Ada yang mau bertanya atau saudara malah bingung? Jadi susah ya Pak baca Alkitab ya? Enggak susah. Saya membahasakannya jadi nikmat baca Alkitab. Jadi butuh konsentrasi, jadi butuh ketelitian, jadi butuh kejelian, dan enggak bisa sambil main-main. Begitu ya. Itu semua merangkum di sana. Jadi butuh pengetahuan yang luas baca Alkitab itu. Atau teman-teman yang sedang sudah di kelas 3 SMA, mungkin wah kayaknya saya mau belajar lebih dalam ini. Bisa di sekolah-sekolah teologi nanti ya, bisa belajar lebih dalam lagi. Saya hanya kasih percikan supaya men-trigger saudara, supaya saudara semakin mencintai firman Tuhan. Nikmat baca Alkitab itu kalau tahu jenis teks yang kita baca. Ini yang terakhir. 5 menit lagi ya. Sastra apokaliptik itu kitab Wahyu begitu ya. Apokaliptik adalah sebuah karya sastra yang memiliki nilai simbolik. Ingat ini, simbolik yang tinggi dengan menggunakan sebuah kerangka kerja naratif. Cerita juga dia, tapi banyak simbol-simbol di dalamnya. Teman-teman baca kitab Wahyu, isinya banyak simbol-simbol. Naga lah, binatang yang berapa kepala lah, begitu ya. Wah, bingung kita. Lalu ada penghukuman dan lain sebagainya, sangkakala dibunyikan, dan lain sebagainya. Dirancang untuk memberikan dorongan semangat dan menghibur orang-orang percaya. Yang kala itu tertindas dengan menyingkapkan sebuah penglihatan trasenden yang jauh di sana tentang masa depan yang sudah dipersiapkan Allah. Jadi penyingkapan, Wahyu begitu ya, penyingkapan. Apokaliptik merupakan sebuah genre campuran. Di dalamnya ada berbagai macam genre. Di dalam kitab Wahyu ada berbagai macam genre. Ada surat kepada jemaat. Lalu ada narasi juga. Lalu ada berbau puisi. Sebagai narasi, ia secara mendasar memiliki sama tadi seperti narasi yang kita baca, yang kita pelajari.
Ada plotnya, ada karakternya, ada settingnya, ada sudut pandangnya, ada penyelesaiannya. Sebagai puisi, ia menggunakan bahasa figuratif, khususnya simbolisme dan emosi yang tinggi. Begitu ya, ada sangkakala tadi saya jelaskan, ada binatang yang berkepala berapa itu, dan lain sebagainya. Jadi figuratif. Sebagai nubuat, ia bersifat eskatologis, membawa kita pada suasana akhir zaman, yang secara kuat memberikan dorongan semangat. Nubuat memberitahukan kepada penerimanya bahwa kalau mereka bertobat, pada zaman itu ya, bencana akan dapat dihindari. Tapi kalau tidak, mereka akan dihajar oleh bencana. Apokaliptik mengajarkan orang-orang setia bahwa dunia ini telah terlalu jahat dan tidak layak bagi mereka. Itu dia sastra apokaliptik. Di slide yang terakhir, bukan yang terakhir. Genre ini memberikan penghiburan kepada orang Kristen yang setia namun disiksa, sekaligus memberitakan penghukuman bagi orang-orang yang tidak setia. Jadi, ini saya simpulkan begini. Kalau kita membaca kitab Wahyu, kita langsung membayangkan si penerima pertamanya. Penerima pertama kitab itu. Ketika si Rasul Yohanes menuliskannya, lalu mengalamatkannya kepada jemaat kala itu, mereka yang menerima, mereka bersuka cita. Sebab mereka merasa semua hal, penyiksaan dan ketidakadilan yang mereka terima itu bersifat sementara. Mereka dijanjikan langit baru dan bumi yang baru, bahwa ada satu tempat yang patut untuk mereka. Dunia ini tidak pantas bagi mereka. Ya. Jadi ketika orang Kristen pada saat itu membaca kitab Wahyu, mereka dihibur. Mereka langsung imannya bangkit dan rasa-rasanya ingin lebih cepat mati. Dibunuh oleh kaisar tidak apa-apalah, karena dengan cara itu saya ketemu Tuhan. Begitu. Ya. Nah, ini yang terakhir. Ini terakhir, konteks. Di dalam Alkitab, yang teman-teman, saudara-saudara harus perhatikan adalah konteks. Konteks, ini dia. Konteks memberikan lampu pada teks ayat yang sedang kita baca sehingga jelas dan terang. Begitu, saudara-saudara. Membaca tanpa konteks sama seperti mencari sesuatu di tempat gelap. Nggak nyambung. Pikiran kita nggak tahu kita sedang baca apa, kita mau perhatikan apa, nggak tahu. Akibatnya kita tidak memahami ayat secara benar dan mengambil kesimpulan yang salah. Tadi kan ada genre begitu ya, macam genre. Nah, ketika kita membaca salah satu genre, misalnya perumpamaan, lihat konteksnya. Kalau tidak, kita salah seperti yang tadi saya contohkan. Misalnya perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh tadi. Banyak orang yang salah mengartikan semua hal yang ada di dalam fragmen itu, dalam bingkai kisah itu. Sehingga salah mengaplikasikannya, salah mengambil kesimpulan. Ini dia, bahkan fatal. Kita memutarbalikkan makna yang ada. Mengatakan sesuatu yang bukan ayat itu maksudkan. Atau mengatakan sesuatu yang bukan penulis maksudkan. Begitu ya. Di Filipi pasal berapa itu saya lupa. Allahku akan mencukupi kamu mencukupi kamu dengan kekayaan dan kemuliaannya yang terdapat dalam Yesus Kristus, begitulah ya. Ayat itu muncul di jemaat Filipi karena mereka mendukung pelayanan Paulus. Tapi bagi orang-orang yang pelit tidak mendukung pelayanan, ayat itu nggak berlaku. Gitu saudara-saudara. Contoh. Nah, itu konteks, kita harus lihat konteks. Selalu baca konteks. Apa itu konteks? Bagian-bagian sebelum dan sesudah dari teks yang sedang kita perhatikan, sedang kita bidik begitu. Bagaimana cara mencari konteks? Baca lagi. Ini kalau diterusin baca lagi. Belum ngerti Pak, baca lagi. Terus gimana dong? Baca lagi. Itu ya. Baca terus
Sampai ngerti, oh ini kisahnya tentang ini. Gitu. Contoh Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13, ini saya singkat saja biar kita bisa cepat tutup. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 13 ditemukan yang pertama tentang berdoa, tentang sahabat yang tiba-tiba tengah malam datang, lalu minta, cari dan ketuk, lalu ada kisah tentang Bapa yang baik. Apakah ini 4 bahasan atau hanya 1 bahasan? Bahasannya tentang berdoa. Konteks teks itu adalah tentang berdoa. Tapi digunakanlah kisah tentang sahabat tengah malam, digunakanlah minta, cari dan ketuk, lalu digunakanlah situasi atau penggambaran tentang Bapa yang baik yang akan memberikan. Begitu saudara-saudara. Ini dia terakhir. Karena hormat dan takut akan Tuhan merupakan dasar segala kebijaksanaan. Pengenalan akan yang Maha Kudus menghasilkan segala macam pengertian. Amsal 9 ayat 10 dari Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang pembaca Alkitab. Dia harus memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Karena dengan demikian hatinya menjadi bijaksana. Dan dia mengingini pengalaman bersama Allah yang Maha Kudus supaya dia punya pengertian yang cerdas. Itu hikmat. Amin. Oke. Panjang dan lebar ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh Kak Sera atau teman-teman yang lain? Nanti saya Silakan yang mau bertanya. Nanti saya perbaiki sedikit, baru saya share ke Kak Sera ya. Oh ya, silakan ya. Kita butuh ya. Pasti saya Terima kasih Pak. Supaya teman-teman belajar, walaupun saya kan orang awam, anak SMA ngapain belajar begini loh. Kan teman-teman pembaca Alkitab ya. Itu dulu aja pegang. Saya pembaca Alkitab, saya ingin lebih memahami firman Tuhan dengan baik. Gitu ya. Silakan ada yang mau bertanya atau membagikan apa yang diperoleh? Ya, membagikan sesuatu yang kayaknya ini saya baru tahu deh, begitu. Ada teman-teman yang lain? Aku pengen tanya tapi takut. Gak apa-apa, Rere, silakan. Buat Pak, aku pengen tanya. Tadi yang apa sastra apolitika ya, apa yang Wahyu itu berarti kan ada berbagai macam genre juga, ada yang tentang kayak akhir zaman dan apa ya kayak gitu kan. Nah kalau misalnya yang kayak di Yesaya ya, yang pernah kan kalau nggak salah aku pernah baca di Yesaya juga ada yang kayak nubuat tentang akhir zaman. Iya nggak sih? Aku takut salah. Pokoknya di salah satu kitab kalau nggak salah di Yesaya. Ya, apa itu juga termasuk sama sastra politika itu atau apokaliptik ya? Apokaliptik. Iya, apokaliptik. Sorry aku. Ya, tapi itu apokaliptik perjanjian lama dan itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kalau itu dalam Yesus Kristus. Tetapi ada juga yang menyangkut sesuatu yang akan datang dan itu eskatologis. Apa itu eskatologis? Akhir zaman. Betul. Tepat sekali pertanyaanmu, Dek. Oke, makasih Pak. Ya, jadi walaupun dalam perjanjian lama ada juga apokaliptiknya begitu. Tetapi jika itu nubuatan PL ya, ini PL, nubuatan tentang Yesus Kristus sudah selesai di dalam Yesus. Begitu. Walaupun waktu itu Nabi tidak tahu bahwa penggenapnya adalah Yesus Kristus gitu ya. Tetapi ada juga yang situasi akhir zaman di Yesaya 66 begitu ya. Nanti anak singa nongkrong bareng sama anak manusia gitu. Ada kira-kira teksnya begitu. Di langit baru dan bumi yang baru. Itu sesuatu yang akan datang, belum terjadi. Oke. Gitu. Oke, paham. Makasih Pak. Teman-teman ada lagi yang mau tanya yang di Zoom? Sis Liana tadi sepertinya mau bertanya, silakan. Oh iya. Lagi di mute sis, nggak kedengeran. Silakan. Maaf, tadi baru masuk jadi belum mendengar dari depan. Cuman ya udah saya tanya
dengan Pak Mario. Selamat malam Pak Selamat Mario, malam, Ibu. salam. Shalom. Salam kenal dari saya temannya Ibu Sera. Ya, tadi apa yang mau saya tanyakan? Oh ya, mengenai PL ya ini tadi ya, karena depannya saya belum dengar tadi. Bagaimana kalau menurut Bapak mengapresiasikan, karena PL ini tidak semuanya orang itu mudah untuk mengerti. Iya. Kadang-kadang ada sebagian orang juga sepertinya agak sulit mencerna, karena antara PL dan PB ini kebanyakan orang berapresiasi seperti, oh kayaknya kita harus tetap pegang PB deh, soalnya karena PL itu kan tidak sempurna, dan PB ini sudah sempurnakan oleh Tuhan Yesus dengan darah Yesus, dengan Yesus disalib di atas kayu salib, ya kan? Nah, yang saya mau tanyakan begini, menurut Bapak gimana apresiasi Bapak dalam masyarakat, contohnya? Karena sebagian masyarakat itu masih menganggap PL itu sangat menjunjung PL gitu. Sebagian masyarakat itu ada tetap yang menggunakan hukum Torah ya pada PL ini ya. Nah, kalau menurut Bapak, apakah karena banyak sekali perjenjangan ya, seperti mungkin konflik ya antara satu dengan yang lain, mempeributkan atau memegang kokoh masing-masing, seperti mereka bilang, oh PL udah nggak bisa lagi karena sekarang sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Liana. Pertanyaannya bagus sekali. Kesulitan yang Ibu alami adalah kesulitan yang hampir semua orang alami. Itu jadi sesuatu yang normal. Kita sulit memahami PL. Yes, jangankan PL, memahami PB aja sebenarnya sulit. Tetapi tadi Ibu lanjutkan dengan kesenjangan, ada dua kelompok begitu ya. Ada dua kelompok yang satu menjunjung tinggi PL. Ya kita masih pakai hukum Taurat dan lain sebagainya. Yang satu menolak PL, nggak perlu PL. Ngapain, kan sudah ada PB. Gitu ya. Nah, yang harus kita pahami adalah baik PL maupun PB adalah firman Allah yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu dulu. Begitu ya, Bu? Tetapi yang harus dipahami selanjutnya adalah keunikan masing-masing. PL dengan keunikannya, Perjanjian Baru PB dengan keunikannya. Apa keunikannya? PL itu mencatat apa yang Allah lakukan terhadap umat Israel. Jadi isinya PL semua tentang orang Israel. Begitu ya. PB berbeda dengan PL yang isinya mencatat apa yang Allah lakukan, karya Allah. Tadi PL juga pakai karya Allah kepada orang Israel. PB karya Allah melalui Yesus Kristus kepada gereja. Itu dia. Lalu mana yang penting, Pak? Dua-duanya penting. Sebab saya punya pemahaman begini. Kita belajar PL tanpa PB, kita akan galau. Mengapa? Karena tidak ada ujungnya. Kita mempelajari PB tanpa PL, kita akan timpang. Mengapa? Karena kita tidak tahu titik berangkatnya. Mengapa? Sebab PL dan PB adalah satu kesatuan yang mencatat tentang sejarah keselamatan Allah. Begitu. Lalu kalau ada terjadi friksi atau perdebatan antara orang-orang di lapangan, begitu ya, nggak usah PL, nggak usah PB, masih mau melakukan PL, percayalah, pasti ada di antara mereka yang salah memahaminya. Kalau kita pahami, kita membaca teks Perjanjian Lama, oh ini kitab yang ditulis untuk orang Israel, begitu ya. Maka kita nggak ambil bunyinya, bukan ambil bunyi teksnya. Tetapi kita ambil prinsip kebenarannya. Nanti kalau bunyinya kita bahaya. Nanti pertanyaannya begini, Abraham kok istrinya banyak, tapi dia jadi bapak orang beriman sih? Begitu ya.
Halo, ada latar belakang budaya. Begitu ya. Satu kali saya mengajar kelas Papua. Lalu membahas kitab Rut. Sampailah pada situasi di mana Rut didorong oleh Naomi untuk tidur di samping kaki Boas, begitu ya. Lalu ibu ini, Pak, sebentar Pak, saya lagi jelaskan di Pak, sebentar Pak, saya tanya Pak. Ini Rut ini seperti perempuan gatal. Hah? Saya diam. Oke Ibu, saya ikuti alur emosinya. Kenapa seperti perempuan gatal Ibu? Iya, kenapa dia mau itu disuruh tidur di samping Boas? Kan itu nggak bagus itu perempuan begitu. Dia pakai pikirannya yang sekarang, konsep hukumnya yang sekarang, untuk masuk ke situasinya Rut. Seharusnya kita pahami, kok Rut berlaku seperti itu ya? Itulah satu-satunya cara yang dimiliki oleh Naomi untuk mendekatkan Rut dengan Boas. Orang yang punya hak atau orang yang berhak untuk menebus Rut. Gitu ya, Bu. Jadi kita harus pahami bahwa teks ini bukanlah untuk kita secara langsung, tapi ada prinsip kebenaran, oleh sebab itu harus digali lewat latar belakang budaya. Contoh lagi. Ada aturan di imamat itu tentang makan darah, gitu ya. Tidak boleh makan darah, sebab di dalam darah ada nyawa, betul ya? Saya orang Batak nih. Wah, waktu saya mulai besar, saya dilahirkan secara rohani di gereja karismatik, saya nggak mau makan darah. Karena pendeta saya ajar tidak boleh makan darah. Di dalam darah ada nyawa, gitu-gitu ya. Jadi kalau ada acara arisan atau pesta, saya kalau cari saksang begitu, saya tanya, ini ada darahnya nggak? Kenapa? Sebab makan darah dosa. Nah, kita nggak paham apa yang dimaksud dengan makan darah di imamat itu. Kita harus paham, kitab itu ditulis untuk orang-orang Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, sekumpulan budak sekarang ada berjalan di padang gurun. Makan darah bagi mereka adalah sembelih binatang, darahnya diminum. Begitu, sebenarnya minum darah. Gitu ya. Tidak sama dengan makan darah yang kita maksud. Dimasak dalam daging, begitu baru dimakan. Berarti Pak, kita boleh makan darah. Urusan kita sekarang urusan makan darah bukan urusan keberimanan. Ibu makan darah tidak gugur iman ibu kepada Yesus Kristus. Tapi berpeluang kesehatannya jadi terganggu. Gitu ya. Tapi kalau bagi orang Israel itu berkaitan dengan keimanan. Makan darah itu berkaitan dengan keimanan. Mengerti ya? Gitu. Pasti salah tafsir dia. Banyak hal lagi. Begitu. Ngerti ya Bu ya? Makanya hati-hati sekali. Kita harus pahami. Ini perjanjian lama. Ini umat Israel. Gitu ya. Langsung ambil itu. Lalu kalau ini umat Israel, bagaimana prinsip kebenarannya? Temukanlah prinsip kebenaran, baru khotbahkan. Jangan langsung, bunyinya itu khotbahkan. Wah salah. Makan darah tadi langsung khotbahkan. Gak boleh makan darah. Wah. Sesat itu makan darah. Waduh, kemana-mana lah kita nanti ya. Nah, harus hati-hati mendekati teks. Gitu Bu, kira-kira jawaban saya. Ya, terima kasih Pak. Jadi secara garis besar berarti PL itu untuk ditunjukkan sebagian besar kepada umat Israel pada masa itu ya Pak ya? Ya, seluruhnya bagi umat Israel. Tetapi sekarang tadi saya katakan, ini saya lanjutkan, sorry, belum selesai ternyata. Baru masuk lagi di pikiran saya. Tetapi kitab itu sekarang menjadi milik kita, kitab Kristen. Ya, makanya saya sarankan kepada teman-teman, bacalah Alkitab dari Injil Matius. Berangkat dari kisah Injil. Karena itu untuk orang Kristen, baca Injil, nanti sampai Wahyu baru putar ke Kejadian. Nggak apa-apa, nggak bersalah. Begitu. Jadi lebih nikmat kita menikmati. Oke. Begitu. Ya. Jadi kita harus mendekatkan, memahami bahwa Alkitab kita dua perjanjian. Nah ini orang nggak pahami. Oh itu kan Alkitab firman Allah, pokoknya apa yang ditulis ya seperti itulah. Oh enggak. Harus diekstrak mendapatkan inti kebenaran. Begitu ya Ibu Liana ya. Oke. Terima kasih Pak.
Puji Ya. Tuhan Pak Mario, terima kasih penjelasan yang sangat bagus ya. Terima kasih untuk Ibu Liana yang sudah menanyakannya. Kita jadi ngerti juga ya, jadi ketambahan wawasan. Wah, ini saya lihat yang hadir ini ada 2 latar belakang, non teologi dan teologi ya. Jadi yang teologi pasti menikmati dan mungkin yang non teologi mungkin agak berat ya. Mungkin agak berat, tapi puji Tuhan, saya kira walaupun yang non teologi pasti akan ada kesempatan kalian akan berbagi di kampus-kampus kalian, di tempat kalian bekerja. Makanya saya merasa penting untuk kita belajar hermeneutik ya. Jadi untuk kita melihat Alkitab, saya tidak akan khotbahkan kembali, cuma dasarnya kita melihat sesuai dengan genre. Ada pendekatan-pendekatan tersendiri terhadap setiap kitab sesuai dengan genre. Dan jangan takut ya, karena setelah mungkin kalian mendengarkan ini, waduh ternyata susah ya. Dan berarti saya nggak usah membagikan firman Tuhan. Berarti saya nggak usah melakukan, bukan karena bukan tempat saya, tempat orang teologi. Nah, saya tidak berharap materi ini diberikan untuk menakut-nakutkan, tetapi justru menjadi dasar supaya kita mengadakan pendekatan dengan lebih baik walaupun tidak sempurna, dan seperti apa yang Pak Mario sampaikan tadi bahwa baca lagi dan baca lagi ya. Oke. Sekian, terima kasih Pak Mario ya dan teman-teman yang sudah hadir. Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi karena mengingat waktu, karena yang hadir ada dari Manado juga yang 1 jam lebih lama dari kita. Silakan catat pertanyaannya karena minggu depan masih Pak Mario lagi dengan topik homiletik ya untuk khotbah. Jadi bisa Pak Mario jawab minggu depan ya. Baik. Karena Pak Mario memang spesialisasinya PL, kasih pertanyaan yang sulit-sulit ya untuk PL ya. Oke, ya silakan Rere.